Tapi nggak begitu lama dari gua kerja di situ, ada email masuk ke gua. Dari siapa tuh? Atas nama PT Freeport Indonesia. Nah, bukan burung puyuh ya? Bukan burung puyuh. Bukan burung puyuh. Om, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Saya kedatangan teman keberangkatan, teman paling bangsat lah dibilang. Kita bareng-bareng nih berangkat nih. Silakan diperkenalkan dulu. Oke. Selamat malam, nama saya Kevin Aprilio. Serius? Ini rambutnya susah sama lo? Iya kan? Enggak. Lu bisa asik lu kayak emo. Saya mau bicara nih. Iya, sorry. Gimana? Nama saya Renaldo Nathaniel Elifas, biasa dipanggil Aldo. Mungkin saya status sudah tunangan. Jadi kalau ada yang mau follow saya silakan. Nanti follow di sini ya, di bawah sini. Tolong dimasukin nanti ya. Iyalah, terus. Saya satu letting berangkatnya dengan Iqbal. Kebetulan orang ini memang orang yang paling lumayan lah. Dari awal kita ketemu, dia langsung nitip barang di saya. Nggak pakai babi bu. Dok, tolong kah belikan saya dulu liquid vape. Baru kenal mas, baru kenal. Nggak ada babi bu, dia langsung nitip. Gitu kan. Udah gue bawain ke bandara, ditilang sama bandara. Nggak jadi dipakai. Gitu kan. Bubar acara. Gitu. Dan ini yang gue salahin siapa, Dok? Pokoknya yang gue inget pertama kali itu waktu kita berangkat. Gue pakai baju kemeja panjang warna merah marun. Kita ketemu di bandara sama persis bajunya warna merah marun. Sorry, teman-teman. Dia ada cerita masa-masa itu. Gue nggak bisa nahan sih, karena gue nitip kan ke dia. Kita baru kenal nih, bener-bener baru kenal, nggak pernah ketemu, cuma tahu nomor handphone dari HR ya. Iya. Langsung nitip liquid 5. Semuanya ketahan di bandara, dan yang gue salahin dia. Lu kenapa nggak lu taruh ke koper? terus gimana? Ya udah, itu kan. Gue inget banget itu kita bajunya sama, cuma bedanya dia pakai sepatu kets, gue pakai sepatu pantofel. Ya, dari tim HRD sampein di gue, Pak nanti bawa sepatu pantofel ya. Mungkin nanti Bapak akan pakai di acara-acara resmi. Oke. Dalam pikiran saya, daripada saya pakai sepatu pantofel, daripada bawa pantofel dalam koper yang koper gue udah gede banget, itu warna ungu kalau lu inget, gue pakai dah tuh sepatu pantofel. Yeah. Berangkat jam 5 subuh waktu itu ya, dari bandara ya? Dari Soekarno-Hatta kita berangkat. 5 subuh. Sampai di sini, udah, gue kayak orang kantoran yang nyasar di hutan. Kagak ada yang seperti yang gue bayangin gitu kan, kerja kantoran atau gimana gitu. Tiba-tiba baju resmi, yang lain pakai sendal jepit, pakai apa, gue pakai sepatu pantofel lari-lari di Riscam 72. Kalau nggak tahu, dia udah kayak pegawai bank anjir. Iya, kayak pegawai bank. Kopernya segini, Cok. Koper gede, isinya duit gitu kan. Koper gede, isi pakaian ya kan. Udah kayak orang norak. Nah, terus gimana, Dok? Itu mungkin singkat penjelasan saya ketemu sama Iqbal seperti apa. Terus, tapi kan gua orang paling baik kan yang pernah lu temuin. Iya, enggak. Enggak ada. Pokoknya waktu kita pertama kali datang itu akomodasi siapa kita yang nolongin? terpisah. Siapa yang nolongin? Kita jemput di terminal, siapa yang nolongin anjir? Kak Intan. Itu siapa? Seniorku. Seniornya kamu. Nah, berarti aku masih ada berjasa sama dia. Yang nolongin siapa? Loh, Kak enggak Intan. lah. Itu kan Kak seniorku. Intan sama Hairul. Temannya kita itu yang di sini, Grid, itu kan dia udah komunikasi untuk jemput kita berdua sama-sama gitu loh. Oh iya. Kalau aku bisa bilang ini nggak usah Kak, kan selesai kok jalan. Nah, kau siapa? Ya minta tolong lah ke Kak Intan. Kan udah tahu aja aku bawa loh. Dari awal aja udah tahu kan. Aku nggak punya malu gitu. Iya. Baru mau aja udah minta tolong ya kan. Pokoknya aku inget banget tuh kita akomodasi kamarnya terpisah. Tapi berhubung di kamarku kosong, Iqbal tidur di kamarku. Tiba-tiba subuh-subuh diketok-ketok itu pintu. Kayak digerebek ini polisi. Kayak kita lagi berbuat zina gitu loh. Sama siapa, Bro? Ujung-ujung pas kita buka pintu, datanglah teman kita yang gajinya 40 juta tiap bulan itu loh. Iya. Yang penontonnya 1000 sekarang nih. Ingat ini ya, penontonnya 1000 sekarang. Penonton gue harus lebih banyak daripada itu. 1400 katanya. 1400 dia. Nah, buat beli telur, Cok. Akhirnya Iqbal diusir, dia yang masuk. Kenalan lah gue sama dia, Abram. Itu
kesan pertama kali di sini ya dalam bayangan gua waktu HR bilang sama gua itu di sini cuman perlu jaket anti air. Lu Gua baca pikir hujan. nggak bakal dingin. Sedingin-dinginnya gimana sih? Paling kayak di Bandung lah, nyantai. Kayak waktu gua sering tinggal di Bandung gitu. Kan gua Sama sih, Dok. sorry ya, gua lulusan ITB. Lu mana tuh? Institut Teknologi Bintaro. Iya. Di Google Map aja nggak ketemu itu? Cari. Nggak ada di Google Map. Ada kah di Google Map? Ada. Ada. Oh, ya udah. Gue pikir sedingin apa gitu kan, nyampe di sini. Sorry bro, opname 2 minggu. Opname gue 2 minggu kedinginan. Gak punya jaket tebel, semua baju gue tipis, gitu. 2 minggu opname. Jadi itu pengalaman paling berharga lah. Kalau Iqbal mah, Dok, Gua gimana? Di rumah sakit? Oh, ya udah selesai. Udah selesai. Gue pikir temen. Ya kan temen gitu aja, Dok. Yang Kan bukan enggak lah, kalau temen pacar. itu tuh bantu kayak suplai makanan kayak udah tahu namanya rumah sakit Eh. dari A sampai Z tuh semua sama Dok, makanannya. baru datang belum ada uang. Gua kesini saldo 0 rupiah, Dok. Saldo Mau 0 bantu pakai rupiah. apa? Rokok aja minta, anjir. Terus mau bantu pakai apa? Oke, Dok. Kalau gitu kita balik dulu nih. Lu Balik umur lagi. berapa sekarang, Dok? Sekarang jalan sedikit lagi 27. Katanya 38. Hah? Katanya 38. Diskon dikit. Diskon dikit. Sedikit lagi 27. Per Januari ini gue 27, nanti kasih gue selamat di Instagram gue yang tadi ada di sini. Di Facebook juga bisa, Facebooknya di sini. Atau di YouTube channelnya Pilar Muda juga bisa. Karena kita selama ini jadi satu tim, Kita satu satu tim. rumah. Satu Sorry, rumah. properti gue yang bikin. Semua gue yang bikin. Tapi toolsnya tetap dana pribadi. Iya, dana pribadi. Terus lu sendiri lulusan mana, Dok? Tadi kan udah Saya tahu nih, Institut dijelasin. Teknologi Bintaro. Institut Ya. Teknologi Bintaro. Itu jurusan apa? Tata Boga. Teknologi tata boga gimana ya, Mas? Terus? Tapi enggak, saya dengan sangat bangga saya menyampaikan di sini bahwa saya adalah lulusan dari Universitas Pembangunan Jaya. Apa itu? Mungkin bapak-bapak tidak ada yang tahu, Nggak tahu. tapi bapak-bapak pasti kenal sama yang namanya Bapak Ciputra. Oh, yang punya Ciputra. Betul, Oke. kampusnya Bapak Ciputra Jaya Group. Halo Jaya Group, you're the best. Kan? Kau kuliah di sana? Saya kuliah di sana, saya itu angkatan ketiga. Oh, baru bangun tuh. Masih Kampus bau cat baru ya? jadi. Iya, masih belum ada bangunannya. Gua Tapi udah masih kuliah keramikan, di situ. kan? Udah lah. Oh, alhamdulillah. Bau Ya, cat, alas tanah banget lah. bau cat masih ada kecium. Ini sekolah yang menghasilkan teknik sipil terbaik. Siapa namanya? Masa cuma masih bau cat? Siapa namanya? Aldo lah. Oke. Bapak Dekan, Bapak Rektorat yang terhormat, Aldo ada di sini. Tolong di-subscribe dulu ya. Oke, Do, lanjut lagi, Oke, Do. Lu sebelum di universi- sini? Sabar dulu. Oh ya, gimana? Universitas Pembangunan Kan Jaya. channel gua anjing. Kok gua yang suruh sabar? Ya udah, sabar. Oke. Universitas Pembangunan Jaya, selama gua masuk di situ itu kita bekerja sama dengan beberapa universitas negeri kayak UI, ITB, UPN? UPN nggak ada, sorry bro. Anjir. Ya. Gak apa-apa. Jadi misalkan ya contohnya kalau yang gua ini sarjana teknik sipil angkatan 2013. Oke. Gue lulus 2017 bro. 2000? 17. Berarti 2013 umur lu berapa, Dok? 27? Hah? 27 kah 26? Sekarang Iya. 26. Mau 27 kan? Bocah, gak ada hormat. Hormat Oh. dulu sama Kaks. Enggak lah. Enggak, anjing. Kan kita satu angkatan. 2012 gua. 2013. Terus. Tapi kan gue lulusnya sama sama lu. Kagak lah. Gue 3,5 tahun coy. Gue 2016. Gue 2000. Gua 4 tahun pas. Ya pokoknya gue 3,5 tahun. Iya. Hitung sendirilah. Ah. Gitu kan. Jadi Untung selama tuh ya. gue belajar di situ tuh banyak kita kerjasama sama kampus-kampus yang lain. Kayak kampus UI gitu. Ah. Kalau misalkan kita ada praktikum, Ah. biasanya kita pakai labnya mereka karena udah ada kerjasamanya. Dan FYI, gue itu selama gue kuliah di situ, gue cuma bayar 2 semester. Oke. Anak beasiswa bro. Lainnya Lainnya gratis. bayari sama SBY pas itu ya. SBY-nya. Iyalah. Udah gak usah dibahas. Tadi iya. keterusan jadi politik dong. Oke. Terus? Itu. Jadi gua bawain lagi gua sarjana teknik sipil ST. Jadi Renaldo Nathaniel Elifas ST. ST. Sarjana Teknik. Teknik. Nah, Iya, untung oke. teknik bukan yang lain. Oke, kalau Gitu. gitu. Terus lu sendiri tuh masuk ke sini, kita kan masuk ke sini tahun 17. 2018 kita berangkat. Hmm. Lu ceritain dulu nih ke teman-teman nih, tes lu tuh gimana tuh prosesnya tuh awal. Sebelum tesnya, sebelum di sini lu gimana? Oke. Lu ceritain dah tuh sampai waktunya habis dah. Jadi setelah Ah. gua lulus,
Bahkan sebelum gue lulus, gue udah sempet di-hire sama kontraktor swasta. Sebut saja Pip, gitu kan. Itu mengerjakan proyek-proyek yang rumah susun. Jadi saya sudah berkecimpung di situ dari 2016 akhir kalau nggak salah ya, 2016 akhir sampai di 2017 akhir. Which is gue lulusnya itu kalau nggak salah Agustus 2017. Dinyatakan lulus ya, sah sebagai sarjana teknik. Nah tapi sebelum itu gue udah mulai kerja di situ. Dari situ gue memutuskan gue pengen challenge baru nih. Gue pengen challenge baru, gue keluar lah. Keluar dulu apa keterima dulu nih? Keluar dulu. Oh, keluar dulu, bro. Langsung keluar dengan harapan gue tadinya mau S2 dulu. Ya. Jadi dengan bekal pekerjaan gue kemarin, gue langsung mau S2. Sabar dulu. Esteller nggak ada? Esteller nggak ada? Enggak, belum. Oh, nggak ada. Terus? Duh, jadi aus gue. Minum dulu. Mantap. Mantap. Terus? Tapi kalau ini temannya sama apa, Bang? Hah? Ini temannya sama apa? Alkohol. Alkohol lagi yang lebih tinggi. Bukan, satunya lagi. Rokok. Iya, gue boleh bagi ya. Nia, dia rokokan ya. Enggak, sedikit. Oke, tadi sampai mana? Sampai mana ya? Saya resign. Resign. Tujuannya mau S2. Ternyata. Ya, ternyata selama saya sambil tunggu S2 di ITB, saya sambil apply ke PT Freeport Indonesia. Sama ada satu perusahaan juga yang ada di Cakung. Mungkin bapak-bapak sudah tahu namanya Wings. Ya. Terbang dia ya? Wings, terbang. Karena dia punya sayap. Fly with wings. Lanjut. Bakar lu. Rokoknya Pak. Kalian mau sehat? Rokok dulu, rokok herbal. Rokoknya para remaja. Ini rokoknya Ari Peter Pan loh. Iya. Lanjut. Gitu. Gue sempat di Wings, terus nggak lama setelah gue kerja di Wings, ada email masuk di gue. Dari siapa tuh? Oh, tapi sorry. Tesnya sama-sama waktu itu, seingat gue bulan 12 tahun 2017. Itu tesnya. Ya, antara yang di Wings sama yang di Freeport. Sama-sama. Ya, namanya kita sebagai lulusan baru lah ya. Tebar jala sebanyak-banyaknya itu merupakan suatu hal yang wajar. Wajar banget. Jadi gue tebar jala sebanyak-banyaknya, gue ikut tes di mana-mana. Dan hasilnya adalah waktu itu Wings terima gue duluan. Dari situ gue di bagian konstruksi juga yang di Wings. Konstruksi Wings. Pas di bagian development yang untuk di bagian gudang-gudang. Ya, nanti mungkin bos gue nonton, halo bos. Gitu kan. Ada di bagian gudang-gudang. Tapi nggak begitu lama dari gue kerja di situ, ada email masuk ke gue. Dari siapa tuh? Atas nama PT Freeport Indonesia. Bukan burung puyuh ya? Bukan burung puyuh. Tapi waktu itu sempat gue hampir mau ketipu. Karena begitu gue langsung tes pada bulan 12, ada email masuk atas nama PT Freeport Indonesia, tapi logonya tanda tanya. Gitu Dok, kan? sebelum lu lanjut nih, banyak nih teman-teman yang konfirmasi ke gua nih. Ini bener apa enggak? Nah. Cara lu awal nih yang mastiin bahwa ini bener-bener dari Freeport, apa tuh? Nah, ini yang mau gue sampaikan. Apa? Nomor satu yang saya lakukan adalah saya telepon dulu nomor yang ada tertera di situ. Karena di surat itu, di email itu, dia menyatakan bahwa Bapak akan diteruskan prosesnya dan harus melakukan tes ulang di Papua. Melalui tur ini, pesawat ini. Dan harus bayar dulu untuk tiket dan akomodasinya. Di situ gue berpikir, kalau memang ini perusahaan serius, kenapa gue harus keluarin duit? Gitu kan. Akhirnya gue telepon aja. Gue ngeprank, bro. Gue ngeprank sama orang yang mau nipu gue. Akhirnya gue telepon bilang, Pak, oke, saya mau berangkat begini. Akhirnya dikirimin detail penerbangan gue gini. Tolong transfer ke sekian atas nama Ian. Akhirnya gue bilang, oke Pak, sebentar sore saya transfer. Dalam hati gue percaya nggak percaya nih. Masa iya sih perusahaan sebesar PT Freeport Indonesia mau suruh kita bayar gitu kan. Nggak percaya, tapi gue gantung. Istilahnya anak muda zaman sekarang ghosting. Anjay, gitu kan. Yang gue kacangin. Sampai akhirnya dia malam dia teleponin gue terus berkali-kali, nggak gue angkat.
Jadi buat teman-teman yang sekiranya mendapatkan undangan untuk hire di sini, itu nggak ada ceritanya kita bayar, nggak ada. Ya Bal ya? Betul. Selama kita tes itu tidak Nggak ada yang ada. namanya keluar uang sepeser pun. Nggak ada. Kalian mau dari Aceh pun ya, teman-teman yang ada di Aceh, ada rekrutmen buat tes. Kalian dibayarin tuh dari Aceh ke Jakarta buat ikut tes. Makan pun kalian dapat makan siang tuh di Jakarta. Iqbal aja waktu itu dari Surabaya lu diterbangin kan? Udah Banjarmasin gua. Hah? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin Ah. diterbangin kan? Enggak, naik pesawat. Oh iya juga. Iya kan? Katanya lulusan terbaik. Apaan? Bahasa kayak gitu. Terus, Oke. Jadi pokoknya nggak ada biaya sama sekali. Kalau ada biaya, fix penipuan. penipuan. Oke. Buat para penipu, lebih cerdas lagi dalam menipu. Ya. Terus domain di email. Ya. Perusahaan sebesar ini, domainnya nggak mungkin @gmail.com ataupun @yahoo.com. Ya, nggak mungkin. @fmi.com. FMI. Itu yang Freeport pasti McMoran betul. Indonesia. Oke. fmi.com. Itu sudah pasti betul. Setuju. Lanjut Bapak Aldo. Jadi kalau mau dapat kerja cerdas, harus berpikir cerdas. Quotes lagi. Lanjut. Lanjut. Tadi sampai mana? Terbang. Terbang. Itu kan udah lewat. Iya kan terakhir gitu, Pak. Itu kan masalah penipuan. Ah, Oh, lu nggak mau bahas gua tes apa aja? Waktu bulan Desember. ya mau. Ya. Kan tujuannya itu, Cok. Balik lagi ya tujuannya tadi. itu. Tes di Desember itu tes komputer. Tes komputerisasi itu Ada. TPA maksud Oh, gua, TPA. maksud gua secara komputer gitu loh. Iya. Itu bener-bener sesantai itu sih. Kalau gua sih nyantai ya ngerjainnya ya. Kayak yang nothing tulus lah. Ya udah gua kerjain sebaik-baik mungkin tanpa memikirkan gue berhasil atau enggak. Karena kan tebar jala, Bro. Siapa tahu siapa yang dapat gitu kan. Kita stop dulu. Gue mau tanya. Apa yang lu pelajarin atau persiapan apa nih ketika lu pengen menghadapi itu TPA? Oke. Kebetulan Ah. berhubung tadi gue udah sempat mention gue mau S2 di ITB. Itu kan semua ITB ada TPA, Betul. ada itu yang lain-lain. Nah, gue belajar dari situ. Jadi intinya TPA dimanapun sama aja, bener? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama kan? Kurang lebih Nah, sama. Kasih info dulu buat teman-teman nih. Jadi teman-teman, lanjut. Jadi guys, kalau misalkan Jangan kalian guys lah. Iya. Hai bro and sis. Biar agak beda sendiri. Gue nggak mau bro, gue mau sis aja. Oke sis. Jadi sis, yang namanya belajar itu bisa dari mana aja, ya. Dan nggak menutup kemungkinan apa yang ada di perusahaan ini akan dikeluarkan lagi di perusahaan lain. Jadi belajarlah sebanyak-banyaknya supaya kita tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi segala macam pencobaan dalam kehidupan ini. Setuju saya. Harus dicoba. Lanjut. Apapun caranya, harus dicoba. Lanjut tes berikutnya. TPA, bahasa Inggris, ya pokoknya standar untuk masuk Stop perusahaan. dulu. Kita bahas bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris. Apa yang lu pelajarin? Kasih tahu info-infonya teman-teman. Biar teman-teman kita bertemu di studio Bilar Muda. Oke? Jadi kalau Gimana? tes bahasa Inggris ya sama aja lah, kayak kita ambil IELTS, ambil TOEFL gitu-gitu, semua pelajarannya sama kok. Kurang Ah. lebih sama. Grammar lah, terus Sering-sering nonton Korea pakai transit bahasa Inggris. ya, Oke, ini peserta setia Korea, Pak. biar nggak ngerti ini. Jangan lupa nonton nih. Aku habis nonton seri Korea ini. Cantik, perempuannya mantap. Pakai bahasa Inggris toh Pakai bahasa pastinya. Inggris. Nah, itu salah satu belajarnya. Lanjut, Bapak. Ya, Gimana? kalau gue pribadi ya, Oke. gue tuh nggak pernah. Oh, pernah gue les bahasa Inggris. Tapi selama keseharian gue selalu biasanya main game yang bahasa Inggris. Jadi ujung-ujungnya gue ngerti sendiri. Gue nonton film, usahain subtitlenya semua bahasa Inggris. Kalau perlu nonton film Inggris yang Bahasa Inggris subtitlenya. kita jadi lebih sering denger gitu loh. Jadi kadang contoh ya, waktu gue ngerjain soal bahasa Inggris, gue tuh bukan mikir grammarnya bener apa enggak gitu. Yang gue mikir ini kalimat yang gue bahasa ini enak dibaca atau enggak. Kadang ya, terlepas dari kemampuan kita punya grammar. Tapi ya itu mungkin tips buat teman-teman yang agak kesulitan untuk bahasa Inggris, jadi bisa ambil dari situ gitu. Tes lebih detail lagi, Dok. Apa aja? Vocabulary, grammar, apa lagi? Sebutin dulu. Kalau nggak salah itu aja deh. Ya, sebutin kan teman-teman kita kan baru aja lulus, dia Ya. awam. Past tense gitu-gitu ya ada semua lah. Sebutin. Gue lupa juga, Ya, yang lu inget. Masa iya berantem di konten gini? nggak inget gue. Aduh, Udah 3 tahun ya? Kita udah 3 tahun sini ya? 4 tahun. Hah? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Jalan 4 Udah 4 tahun lalu, udah agak lupa gua. Sekarang udah gak belajar berarti. Gitu kan. Jalan 4 tahun. Bapak di belakang ini. Nah, lanjut.
Setelah tes itu bahasa Inggris. Udah tes bahasa Inggris, TPA semua ya standar lah. Ya, tapi abis itu ya gue jalanin aja kehidupan dengan baik tanpa kekurangan apapun. Setelah bahasa Inggris apa tesnya? Apa, Cok? Ada lagi lah. Apa lagi? Tes basic sesuai jurusan. Lu nggak ada? Ada, tapi kayaknya gue lupa deh. Nggak ada tuh. Interview. Ya, setelah itu apa? Sir. Interview. Sabar dulu, belum nyampe Oke. situ. Ini kan baru tes komputer. Tes bahasa Inggris nggak ada? Tes bahasa Ada, Inggris, ada. tes itu, tes basic dasar. Ada kayaknya, tapi gue lupa. Ada. Jadi kalau nggak salah ya, pas itu gua perhitungan beton dasar lah, perhitungan beton, terus debit air kayak gitu-gitulah, dasar lah intinya. Oh, ada. Iya benar. Ada. Tapi waktu itu basic lah. Basic. Lebih cenderung ke basic. Misalkan contohnya Mekanik karya salah. ya dia perhadapkan kita terhadap satu case. Terus case-nya itu harus kita pecahkan seperti apa. Misalkan ada bangunan luasnya 10 kali 10. Kita mau bangun itu caranya seperti apa supaya mendapatkan waktu yang paling optimal gitu loh. Cara yang paling cepatnya untuk ngerjain, kalau nggak salah gitu ya. Betul. Kalau nggak salah gitu. Tapi itu kan berdasarkan logik kita aja lah, berdasarkan logika dasar. Tapi kita kaitkan dengan kita punya jurusan. Gitu. Lanjut Bapak. Lanjut. Oke. Setelah gue bekerja di perusahaan yang ada di Cakung ini, kalau nggak salah jelang-jelang 2 bulan kah 3 bulan, email masuk di saya untuk datang ke Plaza 89. 89. Bukan 69. Plaza 89. Iya. Waktu itu kalau nggak salah masih lantai 7 ya. Lantai 7 saya ketemu dengan HR-nya Ibu Winda. Halo Ibu Winda. Winda. Ternyata Ibu Winda itu Subscribe adalah and tetangga like. saya. Oh iya, Tetangga saya di Geraha Bintaro. Iya, Pak? Iya, dekat. Kompleknya atas bawah. Oh, baru tahu. Lanjut. Nah, di situ ngobrol. Ya. Kita ngobrol biasa. Terus saya didapatkan terhadap satu ruangan. Itu yang menurut gua cukup futuristik gitu loh. Ada layar besar, ada kameranya, ada mikrofon di tengah-tengah meja. Gue inget banget tuh. Iya. Begitu gua duduk di situ, langsung ada suaranya perempuan. Gua nggak tahu itu siapa, tapi sependengaran gua dengan pengingat gua sekarang, itu kayaknya suara Kak Ingrid. Untuk interview dengan user. Waktu itu gue di interview sama user totalnya ada 6 orang kalau nggak salah. Yang gue inget waktu itu ada Pak Kanisius Biru, ada Pak Arthur Hana, Pak Ben. Pak Ben kayaknya nggak ada deh, adanya Pak Wawan. Oh iya. Adanya Pak Wawan, terus Pak siapa bosmu dulu? Pak Boni. Pak Boni, sama Pak Hananto deh kalau nggak salah ya. Itu 5 yang gue inget. Tapi sisanya mungkin minta maaf lagi ya Pak, kita belum kenal waktu itu. Itu ditanyain, berhubung gue udah sempat kerja, yang ditanyain itu bukan seputar tesis lu apa sih kemarin, gitu kan? Betul. Tesis lu apa kemarin? Terus kemarin skripsi ngerjain apa aja? Selama kamu di kampus kamu ngapain aja? Enggak gitu, bukan itu yang ditanya. Tapi lebih ke arah proyek gue yang udah gue kerjain kemarin-kemarin. Contohnya yang paling gue inget waktu itu adalah ketika ada satu case yang namanya kita sebagai atasan, kita kan masih punya bawahan, gitu. Ketika ada permasalahan dengan bawahan, apa yang kamu lakukan? Iya, sama. Itu yang ditanya. Lebih ke itu nggak sih? Ke apa? Non akademis nggak sih? Ya, lebih cara kita menangani manusia lah. Soft skill. Soft skillnya. Lu Yang jawab itu, gue jawabnya waktu itu adalah ketika kita ada masalah, langsung kita panggil saja orang tersebut Iya. dengan etikat yang baik. Betul. Kita bicarakan, Betul. cari problem solvingnya. Iya. Win-win solutionnya seperti apa? Kalau lu tanyain itu, gua Kalau pertama tanyain, kamu ngerokok nggak? Gue jawab, ngerokok. Ya kan, saya perokok Pak, saya bilang gitu. Kalau kamu lagi meeting di ruangan, di situ itu ada yang ngerokok, kalau kamu lagi ada di ruang meeting, terus di situ ada yang, iya bener sih ada yang ngerokok, ya kan, ada yang ngerokok. Apa yang kamu lakuin? Saya dengan polos jawab, ya saya ikutan ngerokok. Kan jujur. Ya, sudut pandang lagi, nggak ada yang salah, semua tergantung tujuan. Bapak-bapak tersebut itu ada tujuannya kok. Bapak-bapak tersebut itu ada tujuannya terkait menanyakan itu. Jadi itu terkait kamu tuh bisa nggak sih beradaptasi. Kalau menurutku kayak gitu. Dan dia pun ngetes kejujuranmu. Dan aku pernah dapat cerita itu, Dok, dia malah bohong nih. Dia perokok tapi dia bilang nggak ngerokok. Pak, saya nggak ngerokok gitu. Akhirnya dia ditanya-tanyain terus, dikejar terus. Si interviewer ini sebenarnya tahu kalau kamu itu bohong pastinya. Dikejar terus, akhirnya dia sampai situ buntu. Malah dia nggak terima. Malah alhamdulillah saya yang naik.
Intinya gini, Bal. Ini Gimana? tips juga ya buat Tips. teman-teman. Tips. Gimana? Ketika kalian sedang menjalani interview, bicaralah jujur apa adanya. Betul. Setuju. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dikurangi, jangan ada yang ditambahi. Jujur apa adanya. Betul. Setuju saya kalau itu. Contoh lagi ya, gue ditanya, kan kamu udah sempat kerja di sini, kenapa kamu mau masuk ke sini? Saya bilang saja jujur, saya mau cari pengalaman baru, Pak. Karena mungkin saya rasa saya kurang berkembang atau bagaimana, akhirnya saya bilang seperti itu. Oh ya sudah, saya tunggu nanti kamu berkembang di sini. Dia bicara begitu. Ya Lanjut, kalau misalkan tadi interviewer nanya kamu nyari uang di sini, ya namanya kerja nyari uang Nyari apa? uang, iya. Kalau belajar S2. Iya belajar S2. Nah, Gitu. lanjut. Gitu. Tadi sudah sampai interview terus. Terus lu tanyain apa lagi? Ya mungkin basic-basic dasarnya teknik sipil. Kayak apa biasanya kamu kerjanya ngapain? Apakah kamu sehari-hari komunikasi sama kru atau cuman kita yang kerja di belakang meja yang untuk urusan engineering atau gambar gitu-gitu? Tapi gue bilang enggak. Nah, dia tanya ke masalah teknis waktu itu. Oke, improvement apa saja yang sudah kamu lakukan waktu kamu ada di area kerja Setuju. kemarin? Nah, itu dia tanya. Nah, itu apapun yang sudah kamu dapat di proyek kamu sebelumnya, di situ kamu curahkan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Yang namanya implementasi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang betul juga. Betul, setuju. Itu terkait dari kita punya cara pandang aja, kembali lagi cara pandang. Sama. Gitu Kurang kan. lebih sama sih yang ditanyakan bos-bos kita. Maksud bisa dibilang bos, bisa juga Ya. user lah. User kita itu ketika tanya itu kurang lebihnya sama. Tadi Aldo bilang ketika kita ada problem atau ada masalah sama bawahan kita, cara yang menurutku benar dan bukan menurutku aja sih, menurut semuanya ya. Panggil dia, bicara empat mata di suatu ruangan. Jangan sampai orang lain tahu kalau kamu memarahi dia. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Pertanyaan kita ke dia tuh paling gampang tuh kenapa? Kenapa kok bisa terjadi kayak gini? Kenapa kok kamu ngelakuin begini? Kenapa kamu seperti ini? Lebih kenapa? Nah, itu salah satu ada di leadership ya kalau nggak salah ya. Dan lu mau tahu nggak kenapa mereka tanya begitu? Kenapa? Karena yang namanya di dunia kerja, apalagi di perusahaan sekelas Freeport, itu yang namanya orang di sini dari ujung Sumatera sampai ujung Papua semua ada kumpul di sini. Betul. Dan itu karakternya tuh beda-beda. Beda-beda. Dari A sampai Z semuanya ada. Dan ini yang baru gue pelajarin ya, yang baru banget gue pelajarin, cara memperlakukan satu orang terhadap orang lain itu berbeda. Memperlakukannya beda banget. Beda. Jadi kita harus sesuaiin lagi. Ya kita sebagai orang yang masih muda lah, yang masih mau berkembang, masih panjang umurnya, harus bisa yang namanya melebur. Berbaur Namanya kah? melebur. melebur. Menjadi satu. Jadi satu ya. Bukan dalam artian, gue orangnya gini-gini nih. Pokoknya itu orang harus ngikut gue gini. Harus. Ada kata harus. Underline harus. Itu menurut gue udah nggak bisa. Karena dalam dunia pekerjaan, nggak ada yang namanya manusia hidup sendiri. Contoh, Bapak Iqbal, dia urusan saya. material SMG. Ah, Saya di teknik sipilnya. Saya di bagian konstruksi. Saya pasti perlu dia. Kalau saya kasar sama dia, kalau saya bicara tidak baik sama dia, bisa jadi dia nggak mau support saya. tetap. Meskipun dalam dunia profesional, harusnya kan dia support saya dong. Ini kan profesional, Ya, bukan urusan ini. Tapi yang namanya orang kan, namanya jalin komunikasi itu harus bagus. betul. Terus saat interview, pasti kalian ada beberapa yang tanyain, kami ikut organisasi apa? Ya, Betul? Dan apa aja pencapaianmu di organisasi itu? Itu sebenarnya ada maksudnya ujung-ujungnya ke leadership kamu. manajemen. Manajemen manpower ya, berarti manajemen manpowernya kamu itu memang ada di saat interview. Jadi kalian pikir kalian harus pinter di sini? Enggak semuanya pinter. Ada yang pinter banget, ada yang biasa banget, ada yang nggak biasa banget. Jadi Banyak. let's say dari pertanyaan tersebut, kita sebenarnya kalau kita mau breakdown ya, nomor satu, misalkan, gue ditanya, kamu ikut organisasi apa aja? Pak, di kampus saya ikut himpunan mahasiswa. Di gereja saya jadi ketua pemuda. Betul. Di gereja saya sendiri ya, saya jadi ketua pemuda. Dalam pikiran saya, ini kenapa ditanya seperti ini ya? Ternyata setelah kita telusuri, yang namanya kita bekerja itu namanya time management itu penting. Kan kebanyakan orang yang mikir kan, kebanyakan orang yang berpikir bisa nggak ya gue kerja sambil begini. Nah, kenyataannya
banyak tuh anak-anak kampus zaman sekarang yang kuliah pulang, yang nggak mikirin dia punya sistem organisasi, yang nggak mikirin dia punya kehidupan teman-temannya yang di bawahnya, juniornya maksud saya, atau seniornya gimana. Itu ternyata suatu hal yang penting. Ya, Baru jadi terasa itu pas sudah kerja nggak sih? terasa, Iya kan? kerasa banget. Time management itu kerasa banget. Kalian bayangin nih, kalian masih muda, alhamdulillahnya kita memimpin ya, teman-teman atau bapak-bapak yang udah lebih tua dari kita mimpin meeting Pak, di depannya beliau-beliau yang terhormat itu. Ya itu adalah tim kita lah, kru kita. Bayangin aja, kalau kalian nggak punya soft skill yang baik, kalian salah bahasa sedikit aja, apalagi misalnya tipikalnya dia tersinggungan, selesai kalian. Ya nggak sih? Betul. Lebih terasanya pas sudah masuk nggak sih, pas sudah kerja banget. nyemplung kan? Jadi berpikir ideal itu boleh, Bal. Ideal itu boleh. Tapi jangan sampai memaksakan idealismemu terhadap orang lain, karena semua orang punya pikiran lain-lain. Terus? Itu. Apalagi, Bal? Tadi ini interview lah ya. Sudah sampai di interview. Ya lepas dari interview itu bukan berarti kita merasa, kan kadang ada beberapa orang yang gue udah dites nih, gue udah di interview nih, pasti gue masuk nih. Nggak boleh mikir begitu, bro. Nggak boleh. Kita tetap jalani kehidupan kita seperti biasa. Tebar jala lagi, banyak-banyak lagi. Tebar jala banyak-banyak lagi, itu udah paling mantap dah. Dan lu harus bisa berpikir lebih terbuka. Betul. Ketika HR itu nggak infokan di kita kalau kita nggak diterima, bukan berarti mereka tidak menghargai kita. Tapi memang ada baiknya sih, ada baiknya pemberitahuan, Bapak minta maaf, tapi untuk proses saat ini Bapak belum lulus. Tapi mungkin kan ribuan orang. Mungkin, tapi kan ini ribuan orang. Ya, ribuan orang. Bukan cuma 1-2 orang yang diurus gitu. Jadi teman-teman, harap bersabar. Jadi harus bersabar nih, karena prosesnya saya sama Aldo ini kurang lebih hampir 1 tahun Pak sampai keterima. Betul. Kurang lebih kan ya, 1 tahun kan kita daftarkan di Pokoknya kita 2017 Desember, saya itu apply 2017 apply Ya. kita. Tapi habis itu langsung tes. Tapi saya baru terbang ke sini itu bulan 8, tanggal 2. Jadi jangan berkecil hati dulu. Tetap kalian kayak Aldo tadi bilang, sebar jala lagi, rutinitas seperti biasa lagi, jangan malas-malasan kerja, jangan. Tetap aja seperti biasa. Kan Tips gitu, lagi. Pak. Apa tuh, Pak? Buat anak-anak muda zaman sekarang, yang mungkin masih sekolah, yang mungkin masih kuliah, apa ya? Tadi gue mau ngomong apa ya? Gak tahu. Kan lu yang mau ngomong. Kita potong saja. Jangan. Oh, Oke. Sebentar, saya berpikir dulu sebentar. Kuliah yang benar. Apa? Kuliah yang benar. Oh enggak lah. Jangan kayak gua. Oh, gini aja. Belajarnya selain akademis, kalian juga harus belajar soft skill juga. Soft skill. Betul. Tapi ada kalimat lain yang tadi saya pikirkan. Nanti aja quotes-nya, Pak. Nah kan? Bukan. Nah, kurang lebihnya kayak begitulah. Dari situ itu kalian tuh belajar, kalian bicara di depan publik, terus kalian problem solve gimana ketika ada program himpunan itu seperti apa. Gue tahu, gue ingat. Lanjutkan kalau Diam gitu. dulu. Oke. Buat kalian yang masih muda, buat kalian yang masih belum lulus, tips berikutnya adalah, betul, ada pepatah apa ini bilang, gapailah cita-cita setinggi mungkin. Ya. Gapailah cita-cita setinggi mungkin supaya kamu jangan menyesal di kemudian harinya. Gitu. Jadi, tapi bukan berarti begini loh, kalau begitu gue mau ngikutin jejaknya Abang Aldo aja lah. Gue pengen lulus langsung masuk di Freeport. Terus kalau Freeport nggak terima gimana? Iya. Apakah kalian akan jadi berdiam diri di rumah, tes lagi, ikut tes sendiri sampai akhirnya lulus di sini? Nggak begitu. Iya. Tidak begitu. Tapi life must go on. Lakukanlah yang terbaik di setiap pekerjaanmu, di setiap kegiatanmu. Kamu harus lakukan yang terbaik sampai akan datang waktunya yang terbaik akan datang sendiri kepadamu. Ketika kamu memberikan hasil yang paling baik. Betul. Dalam setiap pekerjaanmu. Betul kalau gitu. Nah, Terus, contoh ya, maksud gue gini loh. Apaan tuh? Puyung. Maksud gue begitu lulus, gue nggak picky orangnya. Ada perusahaan yang nawarin gue kerja gini-gini, oke, gue langsung oke. Bayarannya segini, Dok. Kerjamu begini, Dok. Oh ya, kalian yang nggak kurang bahasa Inggris ya, ada beberapa, Bang, kalau saya kurang bahasa Inggrisnya gimana? Jangan kecil hati, saya pun nggak bisa.
saya pun baru belajar bisa sih sedikit-sedikit, tapi nggak sejago Aldo. Kadang-kadang pun saya juga nanya-nanya cara-caranya gimana. Intinya berani aja dulu, maju aja dulu. Kalau tanyain pas interview, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa Pak, sedikit bagi yang memang sedikit. Kalau yang memang jago, ya sudah. Intinya lakukan. jujur. Jujur aja. Jujur. Yang namanya manusia di sini tuh nggak ada yang pinter, yang penting rajin, mau usaha, dah itu udah paling penting. Intinya Oke, Pak. jujur. Siapa? Kejujuran itu paling penting Jujur. dalam pekerjaan. Intinya jujur kalau Ya. gitu. Kalau dari case gue yang tadi, yang gue sampaikan itu adalah lakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaanmu, itu harus ditanamkan dalam pikiran kita. Oke. Jangan berpikir, sabar dulu. Gimana? Ya kan oke aja nggak boleh, Iya, Kak? jangan. Jadi jangan berpikir, kerja gua banyak nih, tapi gaji gua kecil nih. Iya. Bukan begitu. Bukan begitu. Namanya kita sebagai fresh graduate itu harus ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu itu lebih berharga daripada uang. Ketika ilmumu tinggi, uangmu jadi tinggi nanti. Betul. Semua itu materi akan mengikuti skill kita. Betul. Ya, Betul kalau bukti begitu. nyata. Ya, Renaldo Nathaniel Elifas. Oke. Angkatan ketiga Teknik Sipil Universitas Pembangunan Jaya tahun 2013, lulusan pertama masuk PT Freeport Indonesia. Bangga gua. Alhamdulillah Bravo. kalau gitu. Oke, kalau gitu Aldo, lu udah kasih tips and trick buat followers gua, buat subscriber gua, buat adik-adik gua di sana yang mau masuk sini. Terima kasih banyak waktunya. Jangan lupa juga follow Instagram Aldo Muhammad Iqbal. Kita insya Allah kita selalu nge-share itu namanya lowongan-lowongan yang ada di PT Freeport kalau gitu. Thank Jangan you. lupa juga follow itu teman-teman yang ada di belakang layar. Ya, kita ada tim lah, beberapa tim kita kalian pasti sudah tahu. Kalau gitu, thank you Dok, udah datang kemari, ya kan? Makasih waktunya, Oke. udah ganggu tidur lu, tapi memang gua memang pengganggu. Kalau kalau gitu, gua ada improve baru di YouTube gua. Apa itu? Thanks for watching. Sebutin dulu namamu. Ah, Kalau begitu, saya Muhammad Iqbal pamit undur diri. Terus saya siapa? Baru thanks for watching. Pamit gitu loh. ayo usah, ayo. Formal. Saya Muhammad Iqbal. Saya Kevin Aprilio. Hey, serius. Saya Ulangi. ayo. Saya Muhammad Iqbal. Kan kita orang Papua. Oh ya. Gini, Mana? saya Muhammad Iqbal. Saya Renaldo Elifas. Thanks for watching and peace.